Kata-kata di sana seperti bom yang meledak di dada. Anakku, jangan biarkan rahasia ini menghancurkanmu. Aku tahu tentang kamu dan dia. Aku menoleh ke arah Rina, polisi wanita yang dulu kusebut musuh bebuyutan, kini berdiri di sampingku sebagai tunangan resmi, senyumnya penuh rahasia yang tak pernah kuceritakan kepada siapapun. Pagi itu di Jakarta, hujan deras mengguyur jalanan seperti air mata yang tak henti. Aku, Sinta, seorang guru sekolah menengah berusia 28 tahun, baru saja pulang dari sekolah dengan pikiran kusut. Keluargaku adalah keluarga tradisional Jawa yang ketat, ayah seorang pensiunan pegawai negeri yang selalu menekankan nilai-nilai agama dan masyarakat. Keluarga kita harus sempurna, katanya selalu. Tapi rahasia yang kupendam selama bertahun-tahun membuat semuanya terasa seperti sandiwara. Rina muncul pertama kali dalam hidupku 3 tahun lalu, saat aku terlibat dalam demonstrasi mahasiswa melawan korupsi di kampus. Saat itu, aku adalah aktivis muda yang penuh semangat, berteriak slogan-slogan kebebasan di tengah kerumunan. Rina sebagai perwira polisi memimpin tim pengamanan. Matanya tajam, seragamnya rapi, dan sikapnya tegas. Dia menangkapku karena dianggap memprovokasi kerusuhan. Kamu pikir ini permainan? Ini bisa menghancurkan masa depanmu, katanya saat memborgol tanganku. Aku membencinya sejak saat itu. Dia mewakili segala yang kusebut penindasan, otoritas, aturan kaku, dan masyarakat yang tak memberi ruang bagi perbedaan. Tapi pertemuan kami tak berhenti di sana. Setelah dibebaskan, aku sering bertemu Rina di acara-acara sosial. Ternyata, dia adalah teman lama dari kakakku. Kenapa kamu selalu melawan? Tanyanya suatu hari di kai kecil di blok M. Aku menjawab dengan marah. Karena orang seperti kamu yang membuat dunia ini sempit. Debat kami panas, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku gelisah. Bukan kebencian, tapi pemahaman yang tersembunyi. Waktu berlalu, dan aku mulai menyadari perasaan aneh yang tumbuh. Saat malam-malam sendirian, aku memikirkan Rina bukan sebagai musuh, tapi sebagai seseorang yang membuat hatiku berdegup kencang. Di Indonesia, di mana masyarakat masih penuh prasangka terhadap hubungan sesama jenis, ini adalah dosa besar. Keluargaku, terutama ibu, selalu berbicara tentang pernikahan dengan pria baik-baik. Kamu harus menikah, Sinta. Jangan seperti tantemu yang hidup sendirian, katanya. Tante yang dimaksud adalah saudara ibu yang memilih hidup sendiri, dan rumor mengatakan dia lesbian. Keluarga kami mengasingkannya. Suatu hari, Rina datang ke rumahku secara tak terduga. Aku perlu bicara, katanya. Kami duduk di teras, hujan kembali turun. Dia menceritakan masa lalunya, bagaimana dia bergabung dengan polisi untuk membuktikan diri sebagai wanita kuat di dunia pria, tapi di balik itu, dia juga menyembunyikan perasaan yang sama. Aku suka wanita, Sinta. Dan aku suka kamu. Kata-katanya seperti petir. Aku terkejut, marah, dan lega. Untuk pertama kalinya aku merasa tak sendirian. Tapi itu awal dari konflik. Aku menolaknya awalnya. Ini salah. Keluargaku akan hancur, jeritku. Rina tak mundur. Dia mulai mendekatiku secara diam-diam, membantu aku dalam kegiatan sosial, mendengarkan curhatku. Lambat laun, aku jatuh. Pertemuan rahasia kami di taman-taman kota, obrolan malam hari melalui pesan, membuatku merasa hidup. Tapi setiap kali pulang, aku dihadapkan pada tekanan keluarga. Ayah mulai mencarikan jodoh untukku, seorang pria dari keluarga terhormat. Puncaknya saat ayah menemukan pesan-pesan kami. Apa ini? Teriaknya. Aku panik, berbohong bahwa Rina hanyalah teman. Tapi ayah tak percaya. Dia memaksa aku untuk menjauh. Kamu harus menikah dengan orang yang benar, katanya.
Aku merasa terjebak antara cinta dan kewajiban. Rina, di sisi lain, menghadapi tekanan dari pekerjaannya. Rekan-rekannya mulai curiga, dan promosi yang dia incar terancam. Dalam kegelapan malam, aku memutuskan untuk bertemu Rina lagi. Kita harus berhenti, kataku. Tapi dia memelukku, dan air mata kami bercampur. Aku tak bisa, bisiknya. Keputusan itu membuatku membayar mahal, kehilangan kepercayaan keluarga, dan mulai muncul gosip di lingkungan. Masyarakat Indonesia yang konservatif mulai menatapku aneh. Tapi itu baru permulaan. Aku mulai meragukan segalanya. Apakah cinta ini layak? Apakah aku egois? Konflik batin membunuhku pelan-pelan. Rina juga berjuang antara tugas sebagai polisi yang harus menegakkan hukum dan hati yang memberontak. Kami saling menyakiti dengan kata-kata tajam, tapi tak bisa lepas. Di akhir bagian ini, aku menyadari bahwa rahasia kami tak bisa disembunyikan selamanya. Ayah memanggil pertemuan keluarga besar. Kita harus selesaikan ini, katanya. Aku tahu badai besar akan datang. Pertemuan keluarga itu seperti pengadilan. Ayah duduk di kursi utama, ibu di sampingnya dengan wajah pucat. Kakakku yang selalu mendukungku kini terlihat ragu. Sinta, ceritakan yang sebenarnya, kata ayah. Aku menatap lantai, tak sanggup. Rina tak diundang, tapi aku tahu dia menunggu di luar. Aku akhirnya bicara. Aku suka Rina. Bukan sebagai teman. Ruangan hening, lalu meledak. Ibu menangis, ini dosa. Apa kata tetangga? Ayah marah, kamu hancurkan nama keluarga. Kakak mencoba menenangkan, tapi sia-sia. Mereka memaksa aku memilih keluarga atau Rina. Aku keluar rumah dengan air mata, berlari ke pelukan Rina. Mereka tahu, kataku. Dia memelukku erat, kita hadapi bersama. Tapi bersama itu tak mudah. Di tempat kerja Rina, rumor menyebar. Atasannya memanggilnya. Kamu tahu aturan polisi, integritas moral. Ini bisa menghancurkan karirmu. Rina membela diri, ini pribadi. Tapi dia dipindah tugas ke daerah pinggiran Jakarta, jauh dari aku. Ini hukuman, katanya melalui telepon. Aku merasa bersalah. Keputusanku membuatnya menderita. Sementara itu, di sekolah, murid-murid mulai bergosip. Seorang orang tua siswa mengadu ke kepala sekolah. Guru seperti itu tak pantas mendidik anak kami. Aku dipanggil, diminta klarifikasi. Ini itnah, kataku, tapi hati hancur. Aku mulai isolasi diri, menghindari teman-teman. Masyarakat Indonesia, dengan nilai-nilai agama yang kuat, tak memberi ampun pada kami. Berita tentang skandal lesbian dimulai beredar di media sosial lokal. Rina datang akhir pekan, menyelinap ke apartemen kecilku. Kita harus kuat, katanya. Tapi debat kami kembali panas. Kenapa kamu tak mundur dari polisi, tanyaku. Itu hidupku, jawabnya. Kami bertengkar, saling tuding. Kamu yang membuat semuanya rumit, jeritku. Dia pergi dengan marah, meninggalkanku sendirian. Malam itu aku minum obat tidur untuk melupakan. Keesokan harinya aku mendapat telepon dari kakak. Ayah sakit. Serangan jantung. Aku bergegas ke rumah sakit. Ayah terbaring lemah, matanya penuh kecewaan. Kenapa kamu lakukan ini padaku, bisiknya. Aku menangis, Ma, ayah. Tapi di hati, aku tahu ini akibat tekanan yang kuberikan. Keputusan untuk mencintai Rina membuat ayah menderita. Rina datang ke rumah sakit, mengenakan seragam. Aku peduli pada keluargamu, katanya. Tapi ibu menolaknya. Pergi. Kamu penghancur. Rina pergi dengan kepala tertunduk.
Saat itu aku sadar betapa besar pengorbanan kami. Aku memutuskan untuk sementara menjauh dari Rina demi ayah. Kita pause, kataku melalui pesan. Dia balas, ini pengkhianatan. Bulan-bulan berikutnya adalah neraka. Aku fokus pada keluarga, membantu ayah pulih. Tapi hati kosong. Gosip di sekolah makin parah, aku hampir dipecat. Teman-teman menjauh, menganggapku abnormal. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT semakin ketat, kami seperti buronan. Suatu hari, aku bertemu Rina secara tak sengaja di pasar. Matanya penuh luka. Kamu pilih mereka, katanya. Aku menjawab, bukan pilihan, tapi kewajiban. Kami berdebat lagi, tapi akhirnya saling memeluk. Aku tak bisa tanpamu, bisikku. Keputusan untuk kembali bersama membuatku kehilangan lebih banyak. Ibu tak bicara padaku selama seminggu. Konflik memuncak saat ayah pulih dan memaksa aku bertunangan dengan pria pilihan keluarga. Ini demi kebaikanmu, katanya. Aku menolak, aku tak bisa bohong. Ayah marah, kalau begitu keluar dari rumah. Aku pergi, tinggal di apartemen kecil, sendirian. Rina datang, kita nikah saja. Ide gila, tapi di Indonesia, pernikahan sesama jenis ilegal. Kami memutuskan untuk tunangan secara rahasia, hanya kami berdua. Tapi rahasia itu bocor. Rekan Rina melaporkannya, dan dia diinvestigasi. Ini bisa buatku dipecat, katanya. Aku merasa hancur. Keputusan kami penuh risiko. Di akhir bagian, aku bertanya pada diri sendiri, apakah cinta ini pantas dengan semua pengorbanan? Investigasi terhadap Rina dimulai. Dia dipanggil ke markas polisi, diinterogasi oleh atasan. Benarkah kamu punya hubungan tidak wajar? Tanya mereka. Rina diam, tapi bukti pesan dan saksi cukup. Ini melanggar kode etik, kata komandan. Rina dibekukan tugas, gajinya dipotong. Aku kehilangan segalanya, katanya padaku malam itu. Aku mencoba mendukung, tapi tekanan masyarakat makin berat. Di media sosial, akun anonim menyerang kami. Lesbian seperti mereka harus dihukum, tulis mereka. Aku tutup akunku, tapi gosip menyebar ke keluarga besar. Paman dan bibi menelepon, menasihati dengan kasar. Kembalilah ke jalan benar, Sinta. Aku merasa seperti musuh masyarakat. Di sekolah, kepala sekolah memanggilku lagi. Kami terima keluhan banyak. Kamu harus mundur. Aku kehilangan pekerjaan, sumber penghasilan utama. Bagaimana kita hidup? Tanyaku pada Rina. Dia jawab, aku akan cari cara. Tapi dia sendiri sedang berjuang. Rekan-rekannya menjauh, menganggapnya pengkhianat. Kami pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta, jauh dari keluarga. Tapi kesepian menyelimuti. Malam-malam kami bertengkar. Ini salahmu. Kenapa kamu dekati aku dulu, jeritku. Rina balas, kamu yang tak kuat hadapi realita. Kami saling menyakiti, tapi tak bisa pisah. Cinta ini seperti racun yang manis. Suatu hari, kakak datang. Ayah ingin bertemu. Aku ragu, tapi pergi. Ayah terlihat lebih tua. Aku tak setuju, tapi kamu anakku. Kata-katanya memberi harapan kecil. Tapi ibu masih dingin. Jangan bawa dia ke sini. Aku pulang dengan campur aduk. Rina mendapat tawaran pekerjaan baru sebagai konsultan keamanan swasta. Ini kesempatan, katanya. Tapi pekerjaan itu di luar kota. Kamu pergi, tanyaku. Dia jawab, demi kita. Keputusan itu membuatku merasa ditinggal. Ini pengkhianatan kedua, kataku. Kami bertengkar hebat, hampir putus. Di tengah kekacauan, aku mulai bergabung dengan komunitas rahasia di Jakarta.
Mereka berbagi cerita serupa, penolakan keluarga, diskriminasi kerja. Kalian tak sendirian, kata seorang anggota. Itu memberiku kekuatan. Aku ceritakan pada Rina, kita bisa lawan ini. Tapi dia ragu, aku polisi, tak bisa terlibat aktivisme. Konflik memuncak saat demo anti-diskriminasi. Aku ikut, berteriak slogan. Rina, meski dibekukan, dipanggil untuk pengamanan. Kami bertemu di lapangan, di sisi berlawanan. Pergi dari sini, bisiknya. Aku menolak, ini perjuanganku. Demo ricuh, polisi bertindak. Rina melindungiku dari pukulan, tapi dia terluka. Kenapa kamu lakukan itu, tanyaku di rumah sakit. Karena aku cinta kamu, jawabnya. Insiden itu membuat Rina dipecat resmi. Aku kehilangan identitasku, katanya. Aku merasa bersalah lagi. Keputusan ikut demo membuatnya membayar mahal. Tapi itu juga membangunkannya. Kita harus lawan bersama, katanya. Keluargaku mendengar berita. Ayah datang ke apartemen. Aku lihat berita. Kamu terluka, tanyanya pada Rina. Itu awal rekonsiliasi kecil. Tapi masyarakat masih menekan. Gosip makin liar, kami dapat ancaman anonim. Di akhir bagian, aku sadar bahwa perjuangan ini tak ada akhir. Tapi cinta kami semakin kuat di tengah badai. Setelah pemecatan, Rina depresi. Dia duduk diam di rumah, menatap dinding. Aku tak tahu siapa aku lagi, katanya. Aku mencoba menghibur, kamu masih Rina yang kucinta. Tapi kata-kata itu kosong. Aku cari pekerjaan baru sebagai tutor priat, tapi penghasilan minim. Tagihan menumpuk, kami hampir kehilangan apartemen. Kakak membantu diam-diam, kirim uang. Jangan bilang ayah, katanya. Aku berterima kasih, tapi merasa seperti pengemis. Konflik batin Rina makin dalam. Mungkin kita salah, bisiknya suatu malam. Aku marah, jangan katakan itu. Kami bertengkar lagi, saling tuding kesalahan masa lalu. Suatu hari, teman lama Rina datang. Seorang polisi senior. Kembali saja, aku bisa bantu. Tapi syaratnya, putus dengan aku. Rina ragu. Ini kesempatan kedua, katanya padaku. Aku terkejut, kamu pertimbangkan. Dia jawab, demi masa depan. Itu seperti pengkhianatan. Aku pergi, tinggal di rumah teman. Selama seminggu, kami tak bicara. Aku merenung, apakah cinta ini layak? Di Indonesia, di mana atua agama menentang LGBT, kami seperti orang buangan. Tapi hati tak bisa bohong. Aku kembali, menemukan Rina menangis. Aku tolak tawaran itu, katanya. Kami berdamai, tapi luka tetap. Ayah menelepon. Datanglah ke rumah. Kami pergi berdua. Di sana keluarga besar berkumpul. Kami bicara, kata ayah. Debat panas, sebagian menolak, sebagian mencoba paham. Ibu akhirnya bicara, aku tak ingin kehilangan anak. Itu terobosan. Tapi paman marah, ini melawan Tuhan. Ayah memutuskan, kalian boleh bersama, tapi diam-diam. Keputusan itu ambigu. Kami senang tapi merasa seperti rahasia kotor. Di masyarakat, tekanan terus. Aku dapat pekerjaan di Ngold, membantu orang lain. Rina bergabung sebagai relawan. Ini panggilan baru, katanya. Tapi ancaman datang, surat anonim, telepon mengancam. Puncaknya saat acara komunitas diserang kelompok radikal. Kami ada di sana. Kerusuhan pecah, polisi datang. Rina dengan insting lama melindungi semua. Dia ditangkap karena dianggap provokator. Ini salah paham, jeritku. Aku berjuang bebaskannya, hubungi pengacara.
Di penjara, Rina bilang mungkin ini akhir. Aku menangis, jangan. Kasusnya jadi berita nasional, memicu debat tentang hak di Indonesia. Dukungan datang dari aktivis internasional, tapi penentangan lebih besar. Akhirnya, Rina dibebaskan dengan bantuan ayah yang punya koneksi. Aku lakukan demi kamu, katanya. Keluarga mulai menerima pelan-pelan. Tapi harga yang dibayar, reputasi hancur, teman hilang. Di akhir bagian, kami memutuskan untuk tunangan resmi di lingkaran kecil. Ini langkah maju, kata Rina. Tunangan kami sederhana, hanya keluarga dekat dan teman komunitas. Di altar kecil, aku memegang tangan Rina. Aku pilih kamu, meski dunia menentang, kataku. Dia tersenyum, dan aku pilih kamu, dengan segala konsekuensi. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Masyarakat masih menatap sinis, gosip tak berhenti. Beberapa bulan kemudian, ayah meninggal. Di pemakaman, ibu bilang, ayah bangga padamu, meski tak katakan. Itu memberi kedamaian. Tapi kehilangan membuatku merenung, apakah semua ini pantas? Rina juga berubah, lebih kuat. Kami mulai advokasi, bicara di forum rahasia tentang hak. Tapi konflik tak hilang. Rekan lama Rina mengkhianati, bocorkan rahasia masa lalu. Media menyerang lagi. Mantan polisi lesbian provokator headline berita. Kami dapat ancaman nyata, batu dilempar ke jendela. Kita pindah, tanyaku. Rina jawab, tidak, kita lawan. Di tengah itu aku hamil. Tidak, tapi kami bahas adopsi. Kita bisa punya keluarga, katanya. Tapi di Indonesia, mustahil bagi pasangan sesama. Konflik moral muncul, apakah kami egois? Kami debat panjang, memutuskan tunggu waktu. Akhirnya kami pindah ke Bali, mulai hidup baru. Di sana masyarakat lebih terbuka. Aku buka sekolah kecil, Rina jadi trainer keamanan. Keluarga datang berkunjung, hubungan membaik. Tapi luka masa lalu tetap. Cinta kami tumbuh, tapi dengan harga, kehilangan pekerjaan, keluarga retak, masyarakat menolak. Kami bangun dari puing, lebih kuat. Apakah mencintai seseorang meski dunia menentang adalah pilihan benar, atau justru kesalahan yang harus dihindari?